Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia yang terdiri dari saya sendiri, Syakila, dengan NRP 501320126. Lalu nama saya Amanda Kartika Syaputri dengan NRP 501320119. Saya Vicky Adimul Khair dari Fisika NRP 50012011118. Silahkan kita dari Teknik Komputer NRP 5024201060. Saya Stefani Lisa Aryani dengan NRP 500120111111. Penjelasan singkat tentang video tutorial ini, nanti ada penjelasan dari Manda tentang penulisan referensi yang kredibel. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan saya sendiri dan Stefani tentang mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Dan terakhir akan ada tutorial dari Nabil, praktik penggunaan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Miss Word. Ada Manda, selamat bersilakan. Oke, terima kasih Syakila. Kita mulai saja. Mengapa kita harus menulis karya ilmiah dengan referensi yang kredibel? Dengan membaca beberapa sumber literatur, kita dapat memperluas pengetahuan. Dari pengetahuan yang kita dapatkan, kita bisa melakukan observasi lebih dalam untuk membenarkan argumen dan ide-ide yang kita miliki. Ide dan argumen tersebut dapat kita curahkan dalam bentuk tulisan, atau yang dinamakan karya tulis. Yang didasari, karya tulis ini, setelah kita mendasari oleh literatur dan pengetahuan yang luas, akan melahirkan karya yang bermakna dan beresensi. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang benar. Ada 4. Yang pertama yaitu mencari referensi. Yang kedua, membaca dan memahami literatur. Yang ketiga adalah brainstorming. Dan yang keempat ada mengaplikasikannya dalam karya tulis. Mencari referensi tidak perlu lagi kita harus meminjam buku di perpustakaan. Secara online, kita juga bisa melakukan peminjaman buku atau mendownloadkan PDF dan berbagai dokumen lainnya di 4 website yang saya sarankan. 4 website ini sangat berbentuk resmi dan bisa kalian percayai. Yang pertama ada Google Scholar, yang kedua ada Perpusnas, yang ketiga adalah Library Genesis, dan yang keempat adalah Science Indirect. Dalam susunan menulis suatu karya tulis, sang penulis perlu memiliki sumber informasi atau referensi dari berbagai bentuk karya yang telah terpublish dengan baik. Penulis membutuhkan sintesis untuk menguatkan ide karya beserta argumennya. Menurut Stokos, beliau adalah penulis yang bagus dari Europe. Dia mengatakan pada tahun 1968, sintesis adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan. Sudah dibuktikan langsung oleh penulis sekarang yang baik nih, kawan-kawan. Maka dari itu kita memerlukan referensi yang sangat detail, yang baik. Syaratnya apa sih untuk mencari referensi yang kredibel itu apa sih ciri-cirinya? Yang pertama itu sumbernya jelas. Yang kedua, penulis dari jurnal atau buku itu berkompeten di bidangnya. Dan yang ketiga, hindari Wikipedia, Blogspot, dan WordPress. Kenapa seperti itu? Wikipedia dan Blogspot dan WordPress itu tidak secara meluas. Ide-idenya itu tidak meluas dan pengetahuannya itu cuma mendasari saja. Jadi itu kita sebagai penulis, calon-calon penulis yang baik, kita harus sering-sering membaca literatur, sering-sering mencari literatur yang baik, seperti di 4 website yang saya katakan tadi. Yang terakhir, mencari website yang berbentuk resmi. Sekali lagi saya usulkan ada 4, yaitu Google Scholar, Perpusnas, Library Genesis, dan Science Indirect. Oke, terima kasih dari saya. Materinya akan dilanjutkan oleh Syakila dan
Stefani. Selanjutnya akan ada video tutorial tentang cara masukkan referensi ke dalam Mendeley. Yang pertama, teman-teman harus punya dulu aplikasi Mendeley. Selanjutnya, cara menginput referensi tersebut di pojok sebelah kiri atas terdapat tulisan Add di sini. Bisa teman-teman langsung klik. Terus Add Files dan masukin jurnal atau karya tulis yang udah teman-teman buat. Setelah itu, pencet tombol Sync. Setelah muncul seperti ini, artinya sudah diinput ke dalam Mendeley teman-teman sendiri. Selain cara masukkan secara manual, selanjutnya teman-teman bisa masukin ke Mendeley dari website langsung. Caranya adalah teman-teman search dulu files apa atau jurnal apa yang teman-teman mau, misalnya arsitektur tropis. Selanjutnya, di pojok sebelah kanan atas terdapat logo merah ini, teman-teman klik. Setelah muncul tampilan seperti ini, langsung aja teman-teman klik Add to Mendeley. Nah, setelah tampilannya berubah menjadi biru, teman-teman bisa cek lagi di View Library. Sudah muncul Triharso Karyono 2000, udah pas semua. Terus kalau misalnya untuk lebih make sure, teman-teman bisa langsung di web Mendeley-nya akan muncul jurnal yang udah barusan teman-teman download. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Stefan. Terus cara menambahkan citasi di dalam dokumen, jadinya tuh harus pilih menu tools, terus install Microsoft Word plugin atau install OpenOffice plugin. Terus ada beberapa tombol tambahan Mendeley di toolbarnya. Terus buat dokumen baru atau buka dokumen yang udah ada. Terus diposisiin kursornya di mana mau ditambahin citasinya. Terus klik tombol Insert Citation. Udah gitu dipilih citasi yang mau dimasukin pakai pop-up search box atau dalam Mendeley Desktop diklik tombol Send to Word-nya. Lalu citasi akan segera muncul di dalam dokumen. Lalu ada cara membuat bibliografi. Membuat bibliografi itu kita harus menjalankan Microsoft Word-nya. Lalu dibuka dokumen yang ada isi citasinya. Terus pakai menu Citation Style untuk menentukan format bibliografinya dan citasinya. Lalu masukkan bibliografinya dengan mengklik tombol Insert Bibliography. Lalu bibliografinya disisipkan ke dalam dokumen. Lalu ada cara membuat grup. Grup ini tuh fungsinya untuk berbagi referensi kita sama orang lain. Diklik tombol create grupnya, lalu diberikan deskripsi grupnya, lalu diatur privasi grupnya, record data referensinya dimasukin ke dalam folder grup dengan cara di drag dan di drop filenya. Lalu yang terakhir, kita dapat mensinkronisasi pustaka atau library Mendeley-nya. Fungsinya tuh untuk melihat record data yang sama dengan di dalam Mendeley versi desktop dan versi webnya.
Untuk mensinkronisasi record datanya, diklik tombol Synth Library-nya dalam aplikasi Desktop Mendeley. Udah segitu aja. Selanjutnya bakal dilanjutin sama teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan Mendeley itu sendiri. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Mendeley dan masukkan referensi yang akan digunakan, seperti yang telah dicontohkan tadi. Untuk sebagai contoh, saya menggunakan 3 referensi yang pernah saya gunakan, yaitu dari Ibu Katarina Ningrum dan Ibu Tri Listianiti. Dan ini adalah contoh artikel yang saya buat menggunakan aplikasi Mendeley. Sebagai contoh, di sini bisa dilihat tiga citasi dan 3 referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Sebagai contoh, saya akan menghapus terlebih dahulu. Caranya yaitu pastikan sudah Mendeley sudah dibuka dan referensi yang digunakan sudah ter-add di dalam Mendeley-nya itu sendiri. Kemudian kita ke kalimat yang ingin disitasi, misalnya di sini, terus klik pencet tombol insert citation. Terus kemudian kita cari nama artikel atau jurnal yang akan digunakan. Di sini yaitu dari Ibu Ratna Ningrum tahun 2017 dan langsung keluar citasinya. Lalu kita juga di download dan di sini jika sudah mengcitasi semuanya, kita ke bagian daftar pustaka dan kita tinggal klik insert bibliografi. Lalu otomatis aplikasi Mendeley akan memasukkan daftar pustaka sesuai abjad. Sebagai contoh, saya akan menambahkan satu lagi. Jika sudah insert bibliografi, misalnya di sini kita menambah citasi ini, misalkan katalog, nanti langsung ada di daftar pustaka. Mungkin itu saja, terima kasih. Sekian video tutorial dari kelompok 8 Bahasa Indonesia. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa dapat insight baru dan juga nyobain langsung lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.